kebenaran. Yang di dunianya ama kebenaran gak mau, udah salah aja. Yang namanya kebenaran ditutup-tutupi, kebatilan yang disebar-sebarkan, hoak, tukang nyebarin hoak yang enggak begitu, yang enggak. Nah ini nih pimpinannya Ka'ab bin Ashraf, musuhnya Nabi. Kalau berbicara menolak kebenaran, kalau dengki, pimpinannya siapa? Qabil, dengki. Orang dengki nggak ada benernya, mau lagu apa juga nggak bener-benernya, nggak ada benernya. Orang dengki. Ada orang bertetangga, yang satu namanya Jaya, yang satu namanya Udin, bertetangga, CRT. Si Jaya sama si Udin nih, setiap Jaya beli apa aja Udin puyeng. Si Udin, nih bukan Udin yang ngaji nih bukan. Puyeng. Ampe Jaya itu dia ngecat rumahnya warna hijau. Si Udin juga enggak terima, ampe ngutang-ngutang rumahnya dicat warna hijau. Ampe 17 Agustus begini nih, Agustusan, dia bikin spanduk depan rumahnya. Si Jaya saking terima kasih sama pahlawan, dia tulis Indonesia tetap Jaya. Kagak terima juga, Indonesia tetap Udin. Aduh, kagak mau dia begitu. Enggak mau juga dia, dengki. Ketiganya adalah menolak kebenaran. Namanya Ka'ab bin Ashraf, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Yahud, pimpinan orang Yahudi. Maka dipanggil, mana itu orang-orang yang menolak kebenaran. Maka Ka'ab bin Ashraf didatangkan, kumpul di bawah Ka'ab bin Ashraf orang-orang semua yang di dunia ama kebenaran ditolak, ama yang benar. Maka kita di akhir zaman, saudara, harus kita duduk benar-benar hidup nih. Jangan sekali-kali kita menyalah-nyalakan yang benar, dan jangan kita sekali-kali membenar-benarkan yang salah. Ini bakal masuk neraka di bawah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Agar benar, agar kita enggak ikut-ikutan yang enggak benar. Masuk tuh neraka. 3, 4. Yang bakal masuk neraka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada ulama-ulama yang membawa ajaran Rasul. Ini juga masuk neraka, yaitu pimpinannya Abu Jahal. Abu Jahal itu Nabi yang kasih gelar. Nama aslinya Amr bin Hisham. Abu Jahal ini Amr bin Hisham. Nama aslinya Amr bin Hisham. Nabi yang kasih julukan biangnya bodoh. Dan jangan sampai salah, kalau ada yang ceramah bilang Abu Jahal paman Nabi, salah. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan kerabat, enggak ada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal bukan paman Nabi. Jadi kalau yang ceramah begitu, ini salah bang, salah. Dia enggak, bukan. Dia Bani Mahzum, dia lain. Kalau Abu Lahab, iya, Abu Lahab tuh baru paman Nabi, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal enggak. Assalamualaikum
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai malam hari ini akan dijelaskan penghuni-penghuni neraka dengan pimpinan-pimpinannya. Di antara dosa yang paling gedenya dosa adalah ngaku jadi Tuhan. Makanya yang kayak begini ini didahulukan masuk nerakanya. Semisal Fir'aun, sumayunaduna, mereka diserukan, aina Fir'aun, mana itu Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama gelar. Kalau di Indonesia tuh tertingginya namanya presiden. Presiden tuh bukan nama orang. Kalau orang namanya beda-beda. Ada Pak Karno, ada Pak Harto, dan seterusnya sampai Pak Jokowi, yang bentar lagi habis sampai nanti Pak Prabowo. Ini namanya presiden. Fir'aun begitu. Fir'aun itu sebutan raja di Mesir. Jadi raja di Mesir itu yang paling namanya, sebutannya namanya Fir'aun. Nah, Fir'aun Nabi Musa itu Fir'aun ke-22. Begitu. Fir'aun yang di zaman Nabi Musa itu Fir'aun ke-22. Namanya Walid bin Mus'ab nama aslinya. Fir'aun Nabi Musa itu nama aslinya Walid bin Mus'ab. Namanya Fir'aun itu gelar raja. Begitu Fir'aun. Nah, Fir'aun ini ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan. Jadi Fir'aun ini ngaku jadi Tuhan. Gegara Fir'aun ini enggak pernah sakit. Seumur hidupnya tuh sakit enggak pernah. Pilek aja enggak pernah. Masuk angin enggak ngalamin. Kan masuk angin mau biasa orang naik motor ya kan. Ini enggak ngalamin Fir'aun. Karena enggak pernah pilek, enggak pernah sakit, enggak pernah ini, Fir'aun ini akhirnya merasa dirinya sebagai Tuhan. Ngaku jadi Tuhan Fir'aun. Yang kagak nyembah dia bunuh. Yang enggak nyembah dia bunuh. Tuh Fir'aun. Ketika mau runtuh kekuasaannya, lahir Nabi Musa alaihi salam. Ngimpi yang bakal ngancurin itu adalah dari Bani Israel. Maka bayi-bayi yang laki, manakala ibu-ibu hamil ngelahirin laki, dibunuh. Semua rumah sakit dijaga sama tentara. Kalau lahir laki, bunuh, supaya tidak merusak Fir'aun kekuasaannya. Maksudnya begitu. Pada akhirnya mati di tangan Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram. Fir'aun nih. Dalam satu hari Fir'aun ini pernah juga mau berhenti jadi Tuhan. Jadi jadi Tuhan juga pengen apa? Berhenti. Itu begitu. Imam Qalyubi, ulama besar Mesir, tuliskan dalam kitab An-Nawadir kisah Fir'aun pengen berhenti jadi Tuhan.
Jadi capek juga jadi Tuhan itu. Begitu. Jadi ceritanya begini, satu hari Fir'aun didatangi iblis menyerupai kakek-kakek. Datang ke istana Fir'aun. Diketok rumahnya. Di istananya tuh oleh kakek-kakek yang sejatinya iblis. Ketok tok 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 begitu. Intinya belnya dipencet. Lalu ditanya, siapa yang di luar? Begitu. Siapa itu? Kata Fir'aun dari dalam. Kata yang di luar, Tuhan kok ora tahu siapa yang mau datang. Masa Tuhan kagak tahu? Gitu. Apa iya Tuhan yang kayak begitu? Sembarangan aja siapa yang datang? Kalau Tuhan kudunya tahu. Saya bunuh juga nih iblis. Begitu. Akhirnya dibuka juga oleh Fir'aun. Ngobrol sama iblis Fir'aun. Kata Fir'aun, kata iblis, Fir'aun, kamu ini gegabah jadi orang, berani ngaku saingan Tuhan. Saya aja, kata iblis, kagak pernah ngaku jadi Tuhan, masuk neraka. Padahal saya kagak ngaku jadi Tuhan. Gitu. Lu berani-beranian. Kalau ngomong hebat juga, hebatan gua sama lu Fir'aun. Kata iblis, gua bisa ngilang. Habis ngegoda orang Cipulir, bisa saya ngegoda orang Doli, Surabaya tuh. Saya bisa, lu kan kagak. Kalau ngomong hebat, hebatan gua. Lu berani-beranian lu ngaku saingan Tuhan. Gua aja kagak berani. Cuman gara-gara disuruh sujud sama Adam, nggak mau, gue masuk neraka. Padahal gue nggak ngaku jadi Tuhan. Lu berani-beranian, bahaya lu. Itu Fir'aun mikir. Iya juga ya. Tuh Fir'aun mikir. Gue terlalu lancang. Kata Fir'aun, gua ngaku jadi Tuhan. Akhirnya dia terketuk hatinya. Dia nanya, ini salahnya di sini nih. Nanyanya sama iblis. Jadi gimana menurut sampean? Apa gua berhenti aja jadi Tuhan? Tuh, pengen berhenti dia jadi Tuhan. Iblis ditanya, kata iblis jangan. Begitu. Iblis ditanya, kata iblisnya jangan. Ngapa jangan? Apa dikata nanti bakal tersiar kabar di YouTube ada mantan Tuhan jelek? Iya juga ya. Jadi gimana? Udah terus saja. Tuh iblis, begitu iblis, begitu. Emang dia pekerjaannya nyesatin ke iblis. Iya, jadi ya Fir'aun sampai mati ngaku jadi Tuhan. Akhirnya Tuhan tuh mati, jasadnya utuh ditaruh di Museum Nasional Mesir. Lantai berapa ya? 4 apa berapa? Lantai berapa mau di sana? Oh tepat. Iya lantai 4, Ramses 22 ada jasadnya. Kawan-kawan kita sebagian yang di sini juga pernah ziarah sama Fir'aun. Pernah lihat jasadnya Fir'aun, pernah lihat. Tapi yang kedua enggak, saya gagal mau. Udah yang penting tahu aja. Nah nanti di akhirat mana itu yang ngaku-ngaku jadi Tuhan? Fir'aun didatengin.
di palanya ada mahkota api menyala-nyala. Maka semua orang yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, termasuk yang dari Indonesia juga tuh, kumpul yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ketika ditanya, ngapa lu ngaku jadi Tuhan? Masalahnya ngaku jadi Nabi udah banyak, Tuhan belum nih, belum. Begitu. Nah, yang kayak begini nih, semuanya yang ngaku-ngaku jadi Tuhan giring, dibawa ke neraka. Jadi yang pertama kali dimasukin ke neraka adalah orang-orang yang di dunia diktator, sombong. Semua yang sombong, angkuh, itu di bawah kakinya Fir'aun, pimpinannya dia. Semuanya masuk neraka, semuanya. Habis itu ditanya lagi, aina Qabilu bnu Adam? Mana Qabil? Qabil ini putra Nabi Adam alaihi salam. Dengki. Jadi yang pertama yang masuk neraka orang sombong dengan berbagai tingkatan, tertingginya ngaku jadi Tuhan. Kedua, Qabil ini enggak terima saudaranya bininya cakep, maka kemudian dengki, dibunuh Habil sama Qabil. Maka dipanggillah Qabil, di mana di lehernya itu ada rantai diikat dengan rantai api, kakinya juga diborgol. Datang tuh Qabil, putra Adam. Lalu mana yang di dunianya dengki? Ada yang dengki sama keturunan Nabi, begitu dengki, enggak terima. Ngapa yang dia yang dimuliain? Kan dia baru datang, gua kan pribumi. Ada begitu, ada yang dengki. Ada yang dengki sama kiai, ada yang dengki sama tetangganya. Kebeli motor meriang, panas. Kebeli mobil lagi panas. Yang kayak begini kayaknya dicipta daripada lahar Gunung Merapi. Panas. SMS, senang melihat orang susah hatinya melihat orang-orang senang. Ini dengki. Maka kemudian semua orang yang di dunia dengki masuk neraka nomor 2 rombongan. Karena dosa paling gedenya dosa sesudah sombong dengan berbagai tingkatan adalah dengki. Padahal yang ngasih subur Allah, yang ngemuliain Allah, yang ngerendahin Allah, yang ngasih rejeki Allah, yang bikin seret rejeki Allah. Dia ada kedengkian. Kalau bahasa Betawinya hatinya bebulu, begitu bahasa Betawi. Hati bisa bebulu, begitu. Itu istilah kita dengki. Kalau orang dengki, enggak masuk surga. Sebagaimana orang sombong enggak. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kagak bakalan masuk surga walaupun sholatnya bagus kayak apa, walaupun puasanya rajinnya kayak apa, apatah lagi nggak sholat nggak puasa, bila mana dalam hatinya ada kesombongan, ada kesombongan, nggak masuk surga.
Begitu juga orang dengki. Itu orang dengki nggak bakalan dia masuk surga. Pimpinan orang dengki yang pertama kali adalah Qabil, termasuk orang yang membunuh. Orang yang membunuh secara zalim. Orang yang zalim di dunia semuanya masuk neraka di bawah pimpinan Qabil. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring ke neraka rombongan-rombongan tergantung daripada pelanggarannya apa. Kalau pelanggarannya sombong, Fir'aun tertingginya, Namrud nanti begitu. Kalau dengki, Qabil, termasuk orang-orang yang membunuh secara zalim. Begitu. KM 50 ya kayak begitu dah, begitu. Pokoknya yang membunuh secara zalim itu dibawa Qabil putra Adam alaihi salam masuk neraka. Berikutnya yang masuk neraka adalah orang yang menolak kebenaran, yang di dunianya sama kebenaran gak mau, udah salah aja. Yang namanya kebenaran ditutup-tutupi, kebatilan yang disebar-sebarkan, hoak, tukang nyebarin hoak yang enggak begitu, yang enggak. Nah ini nih pimpinannya Ka'ab bin Ashraf, musuhnya Nabi. Kalau berbicara menolak kebenaran, kalau dengki, pimpinannya siapa? Qabil, dengki. Orang dengki nggak ada benernya, mau lagu apa juga nggak bener-benernya, nggak ada benernya. Orang dengki. Ada orang bertetangga, yang satu namanya Jaya, yang satu namanya Udin, bertetangga, CRT. Si Jaya sama si Udin nih, setiap Jaya beli apa aja Udin puyeng. Si Udin, nih bukan Udin yang ngaji nih bukan. Puyeng. Ampe Jaya itu dia ngecat rumahnya warna hijau. Si Udin juga enggak terima, ampe ngutang-ngutang rumahnya dicat warna hijau. Ampe 17 Agustus begini nih, Agustusan, dia bikin spanduk depan rumahnya. Si Jaya saking terima kasih sama pahlawan, dia tulis Indonesia tetap Jaya. Kagak terima juga, Indonesia tetap Udin. Kagak mau dia, begitu. Enggak mau juga dia, dengki. Ketiganya adalah menolak kebenaran, namanya Ka'ab bin Ashraf, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Yahud, pimpinan orang Yahudi. Maka dipanggil, mana itu orang-orang yang menolak kebenaran. Maka Ka'ab bin Ashraf didatangkan, kumpul di bawah Ka'ab bin Ashraf orang-orang semua yang di dunia ama kebenaran ditolak, ama yang benar. Maka kita di akhir zaman, saudara, harus kita duduk benar-benar hidup nih. Jangan sekali-kali kita menyalah-nyalakan yang benar, dan jangan kita sekali-kali membenar-benarkan yang salah. Ini bakal masuk neraka di bawah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Agar benar, agar kita enggak ikut-ikutan yang enggak benar.
masuk tuh neraka. 3, 4 yang bakal masuk neraka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada ulama-ulama yang membawa ajaran Rasul. Ini juga masuk neraka, yaitu pimpinannya Abu Jahal. Abu Jahal itu Nabi yang kasih gelar. Nama aslinya Amr bin Hisham. Abu Jahal ini Amr bin Hisham. Nama aslinya Amr bin Hisham. Nabi yang kasih julukan biangnya bodoh. Dan jangan sampai salah. Kalau ada yang ceramah bilang Abu Jahal paman Nabi, salah. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan kerabat. Enggak ada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal bukan paman Nabi. Jadi kalau yang ceramah begitu, ini salah bang, salah. Dia enggak, bukan. Dia Bani Mahzum, dia lain. Kalau Abu Lahab, iya. Abu Lahab tuh baru paman Nabi. Abu Lahab. Kalau Abu Jahal enggak. Abu Jahal bukan paman, bukan. Orang sekampung aja. Sekampung. Panggilannya itu Abul Hakam. Apa itu Abul Hakam? Orang kalau mutusin perkara paling bagusnya orang. Dulunya. Iya. Abul Hakam. Cuman ketika Nabi jadi Rasul ditolak kebenaran semuanya. Sebetulnya sama. Berangkat awalnya dari dengki aja. Ketika ada orang diam-diam datang sama Abu Jahal nanya, ngapa ama Nabi lu segitunya? Ada tuh nanya sama Abu Jahal. Nih gue pengen tahu yang sebenarnya, ngapa lu sama Nabi segitunya? Ditanya begini, apakah Muhammad itu pembohong? Nih, musuh. Musuh kalau memuji benar apa bohong? Musuh kalau memuji, kalau memuji, ente nih punya musuh di kampungnya, ente dibilang ente dermawan, kira-kira bohong apa benar? Baik, saya balik pertanyaannya. Ente punya musuh, ente dikata tukang nyolong, kira-kira benar apa bohong? Loh, dua-duanya bohong. Bagaimana? Enggak ada benernya ente. Ente punya musuh, ente dikata ente tukang nyolong, bener apa bohong? Bohong. Ini musuh muji ente dermawan, bener apa bohong? Bener. Kalau musuh memuji berarti akalnya dia berbicara. Gitu. Kalau nyela di mana-mana musuh tuh muji apa nyela? Nyela musuh. Kalau musuh tuh muji, nah benar, musuh muji, begitu hidup tuh. Abu Jahal ditanya, apakah Muhammad itu pembohong? Dia marah. Kapan Muhammad bohong? Hari apa, jam berapa? Begitu marah. Gitu. Apakah Muhammad itu penyair? Gua nih dari dulu belajar syair. Kapan Muhammad nyair? Begitu. Apakah Muhammad orang gila? Gua nih kenali mana orang gila, mana kagak. Begitu. Sampai pada akhirnya, ngapa lu ama Nabi segitunya? Dia jawab, masalahnya tuh Muhammad pinter kayak begitu,
lahir bukan dari keluarga gua. Tuh begitu. Jadi Abu Jahal ini paman Nabi bukan? Lah bukan orang lain. Begitu, biar antum paham. Jangan sampai Abu Jahal paman Nabi, kagak. Abu Lahab ya. Abu Lahab. Jadi biar jangan kebalik-balik. Abu Jahal ini panggilannya Abul Hakam. Tapi setiap Nabi memberikan pengajaran muanya ditolak, enggak percaya. Itulah Abu Jahal. Orang pinter tapi tidak percaya kebenaran, namanya Abu Jahal. Masa orang pinter nggak bisa membedakan mana benar mana kagak? Begitu. Andai kiai sedunia, mau timur ke barat ke, mengatakan begini, gua mau kagak. Ini namanya Abu Jahal loh. Bagaimana? Kayak gitu, menolak daripada keilmuan. Itu begitu. Maka Abu Jahal dipanggil, maka kumpullah di bawah kaki daripada Abu Jahal, yaitu orang yang gagah beriman kepada Rasul, menolak kebenaran, tidak percaya kepada Rasul. Apa aja ajaran yang dibawa enggak percaya. Sampai waktu Nabi Isra Mi'raj, kata Abu Jahal, pagi-pagi ya tengah 5 Abu Jahal lewat. Nabi lagi duduk di bawah pohon kurma. Nabi lagi bingung bagaimana cara menyampaikan ini. Pasti orang kagak percaya. Habis Isra Mi'raj, pagi udah nyampe sebelum subuh. Ini Nabi duduk karena wajib tabligh, wajib disampaikan bahwa Nabi habis Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina, lalu ke langit, sebelum subuh udah datang. Maka Abu Jahal pertama kali yang ketemu Abu Jahal lagi. Yang pertama kali ketemu, dikata Abu Jahal langsung aja, Muhammad ngapain? Lagi duduk. Ada berita apa? Begitu. Saya habis Isra Mi'raj. Dari mana? Ya dari Mekah ke Palestina, Palestina ke langit. Terus pagi udah ada di sini. Iya. Abu Jahal otaknya udah muter. Ini bisa ini jadi konten viral ini. Konten viral. Kata Abu Jahal. Itu begitu. Maka kemudian itu dia sembunyikan tuh kebenciannya. Muhammad, bagaimana kalau saya kumpulkan orang banyak? Apakah kamu mau ceritain yang baru diomongin? Iya mau. Beneran. Baik kalau begitu saya kumpulin. Nabi rada girang juga. Enggak perlu repot-repot nyeritainnya. Kan udah dikumpulin. Begitu. Kumpulin tuh depan orang banyak. Udah orang kumpul, ya Bani Lu'ay bin Abdi Manaf, wahai orang-orang Mekah, halumu, ayo pada kumpul. Nabi ada. Maka Abu Jahal panggilin, kumpul. Muhammad, ada berita apa? Saya habis mengadakan perjalanan malam Isra. Dari mana? Dari Mekah menuju Palestina, Baitul Maqdis. Terus pagi udah di sini. Iya. Wah, rame tepuk tangan, sorak-sorai. Rame dah.
dibully, nyinyir. Jadi yang nyinyir tuh dari dulu udah ada tuh orang nyinyir. Dari dulu orang nyinyir tuh. Orang sekarang sebutnya buzzer, udah ada buzzernya ini. Jadi cerita itu panjang, saya mau ujungnya aja nih buat nyeritain Abu Jahal. Setelah cerita Isra sampai Mi'raj, jadi kamu ke langit juga, kata Abu Jahal. Iya, ke langit. Kalau memang kamu benar ke langit Muhammad, coba gua pengen lihat. Angkat kakimu. Diangkat kaki kanannya Nabi. Atuh, kata Abu Jahal, yang atunya kaki kanannya diturunin, yang kiri. Dua-duanya maksud saya, kata Abu Jahal. Lah kagak bisa. Lu bilang ke langit, kan udah gua bilang, gua diisrokan. Diisrokan tuh diperjalankan. Diperjalankan tuh bukan mau gua. Nih Abu Jahal nih, Abu Jahal. Nabi ajarin, bocah bisa nggak naik unta? Lah kagak bisa. Kalau dinaikin sama babanya bisa. Lah tuh gua begitu, kalau sendiri juga kagak bisa. Gua juga. Kata Abu Jahal, emang dasar tuh. Orang dijawab dengan jawaban cerdas saja nggak diterima juga. Emang Abu Jahal susah begini. Maka orang yang menolak kebenaran sesudah terang benderang bakal masuk neraka di bawah pimpinan Abu Jahal. Kemudian yang masuk neraka lagi adalah orang-orang yang tukang menghina orang fakir miskin dan penista agama. Yang dulu di dunianya tukang menista agama, ini masuk neraka. Menista Al-Quran, masuk neraka. Di bawah pimpinan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah inilah yang disebut Fir'aunnya umat ini, umat Islam. Fir'aun di zaman ini, kata Nabi, Walid bin Mughirah. Fir'aunnya zaman Nabi Musa, Walid bin Mus'ab. Gimana itu ceritanya? Jadi Walid bin Mughirah ini pinter sebetulnya. Bapaknya Khalid bin Walid, bapaknya pinter. Dia baca Quran, ada ayat Quran selembar. Surat apa itu ya? Ar-Ra'd kalau tidak salah itu. Ada tulisan tuh Quran yang dia kebet. Wa khaba kullu jabbarin anid. Kecewalah orang-orang yang diktator yang angkuh. Kesinggung. Quran ngomong pas lagi ngebukanya itu. Nyela gua ini Quran, kata dia. Maka Quran dipampang. Ini orang Arab. Dipanah sampai Quran hancur berkeping-keping. Dihancurin Quran. Dalam sebuah syairnya dia bilang, sesudah Quran hancur berkeping-keping, kata Walid bin Mughirah, atu'idu kulla jabbarin anidi wa ana dzaka jabbarun anidu idza majita rabbaka yauma hasyrin faqul ya rabbi mazzaqanil walidu. Kata dia nih, apakah anda mengancam orang diktator? Iya bener, nih gua orangnya, Walid, orang yang diktator. Quran, bila kau nanti di akhirat jumpa sama Tuhanmu, bilang yang ngancurin berkeping-keping ini namanya Walid bin Mughirah, orangnya gue. Begitu. Inilah tukang menghina-hina Al-Quran. Maka saya berpesan nih, cara baik supaya benar saudara, jangan sampai masuk neraka di bawah kakinya Walid bin Mughirah. Jangan kita nginjak-nginjak Quran. Mana tuh nginjak-nginjak Quran? Bagi warisan laki perempuan sama. Itu namanya nginjak-nginjak
Al-Quran. Udah bagi sama aja. Ini namanya nginjek-nginjek Al-Quran. Kan kata Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat warisan 2 perempuan. Kenapa begitu? Karena warisan mah ngitung kepala. Warisan tuh ngitung kepala. Nih anak laki nih punya berapa kepala? Nih yang bener nih. Orang laki punya berapa kepala? 2. Mana-mana? Atas bawah 2. Perempuan punya berapa kepala? Kasih 1. Begitu. Jadi jangan bagi rata. Bagaimana kalau kita pengen bagi rata? Begini caranya. Biar benar agamanya. Karena kita juga yang injak-injak Al-Quran nantinya. Kalau kita salah. Ini kakak sama adik berdoa. Bapaknya mati. Ibunya gitu. Ninggalin warisan 30 juta. 30 juta. Maka agama ngatur yang laki dapat berapa? 20 juta. Yang perempuan 10 juta. Itu kata Quran. Terima dulu tuh Qurannya. Nih 20 juta terima. Radina billahi robban wabil islami dinan wabi muhammadin nabiya. Udah diterima ini 20 juta, ini 10 juta, maka si laki ini udah diterima. Ngomong sama adeknya tuh yang perempuan, Neng, atau sama kakaknya, Pok nih 5 juta gua beri sama lu. Maka si perempuan dapat berapa? Yang laki enggak nginjek Al-Quran, udah diterima dulu Al-Quran, pakai akhlak dia kasihin. Begitu. Jangan langsung bagi rata. Nginjek Al-Quran namanya. Quran udah nggak dipakai, pakai dulu tuh Quran. Udah dipakai, terserah. Yang laki dapat 20 juta, dah saya nggak ngambil, buat lu aja semuanya. Nggak apa-apa. Ya gua bagi dah 5 juta, nggak apa-apa. Orang duit dia. Tapi jangan udah 30 juta, lu 15, gua 15. Ini namanya nginjek-nginjek Al-Quran. Ini bakal masuk neraka di bawah Walid bin Mughirah, tukang menghina-hina ajaran Islam. Jangan begitu. Bagi dulu sesuai Al-Quran. Bagi dulu sesuai Al-Quran. Ikuti. Begitu. Ikuti. Kalau kita punya warisan, bagi buru-buru, jangan ntar-ntar, bakal jadi ribut. Begitu. Dosa bagi. Eksekusinya entar-entar, eksekusi. Ini biar paham saudara. Mumpung lagi ngaji, jadi saya jelasin. Ini begini. Ini baru seminggu. Kata ke orang kampung, kuburan belum apa? Kering. Panggil kiai di kampungnya, kampung saudara mana yang dirasa ngerti warisan. Kiai, saya mau nanya, ini bagaimana bagi warisan ini? Bapak kan udah meninggal. Nanti kiai nggak bakalan tahu, jangan takut. Kiai nggak bakalan tahu berapa jumlah harta saudara, enggak. Karena ini ngatur hukum doang tuh kiai. Oh, berapa ahli warisnya? Kata kiainya, kan ada istri, ibu saya, istrinya almarhum bapak. Ada istri, ada saya, sama kakak saya perempuan. Oh, segitu doang. Itunya bapaknya udah meninggal, bapaknya almarhum udah lama, ibunya udah lama. Oh iya, baik, berarti ahli warisnya istri sama anak nih. Maka ibumu atau istrinya almarhum ini dapat 12,5%, 1/8. Yang 7/8 buat lu berdua, tinggal dibagi. Kiai cuman begitu doang tuh bisanya, begitu. Jadi 1/8-nya berapa? Nah, kalau ditanya berapa, baru kiai bakal tahu.
emang hartanya ada berapa? 8 miliar. Ya 1 miliar kasih mak lo, milik dia. Yang 7 miliar buat lu berdua, dibagi 3. Yang laki ngambil 2, perempuan ngambil 1. Hanya begitu. Eksekusinya kapan? Nih kapan ke eksekusinya? Eksekusinya. Tahu eksekusi? Tahu eksekusi? Dipecahnya. Nih warisannya rumah, nih anggap aja rumah, nih rumah kita. Dipecah sekarang nih, dibagi. Ini baru seminggu, nih malam. Kalau adat di daerah, nih malam ke-7. Pagi itu udah manggil kiai. Pagi-pagi itu untuk nengahin. Umpamanya warisannya rumah, nih rumah ini doang. Baik. Kayak tadi tuh 1/8-nya punya ibu lo, punya istri almarhum. 7/8-nya dari tanah ini, rumah ini punya lo berdua, tinggal dihitung. Dijualnya, dibaginya ya kapan, ke 20 tahun lagi, ke 30 tahun lagi, tapi tahu jatahnya, tahu. Begitu. Itu maknanya dibagi buru-buru, eksekusi, enggak disuruh oleh agama buru-buru. Supaya kita jangan ngaku-ngaku. Ini contoh supaya antum paham, dan ini biang keributan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita temuin banyak di kehidupan ini, di kota-kota besar ini. Jadi umpama nih, ini nih tanah, masjid nih anggap tanah, rumah, punya engkong kita. Ya bapak kita udah meninggal, bapak sampean udah meninggal. Ini kan yang bakal jadi ribut. Makin lama tuh pasti makin ribut. Kata kita, itu tanah gua tuh. Ini kalimat yang salah. Kalimat itu tanah gua tuh salah. Yang benar di situ ada tanah gua. Bukan itu tanah gua. Ini yang jadi ribut. Di situ ada tanah gua, ada bagiannya. Kalau kita ketahuan bagian kita cuman 30 meter, yang diakuin tuh dari ablak-ablakannya 30 meter aja. Jangan muanya punya kita. Ini yang nggak benar. Begitu, akibatnya jadi ribut. Sehingga kita kalau mau minjem duit, umpamanya ini tanah kita, ketahuan jatah kita 30 meter. Kalau mau ngutang, ya jangan lebih dari 30 meter ini duitnya. Gitu, itu minjemnya lebih, ya bakal ribut. Ini yang terjadi tuh, ribut di masyarakat tuh kayak begitu. Percis kayak orang ngorban sapi. Salahnya nih, ada orang ngorban sapi, ditanya, ngorban apa bang? Alhamdulillah ngorban sapi. Padahal kagak, 1/7 gitu. Yang jujur gitu. Kalau ngorban sapi berarti utuh 1/7. Gara-gara si ini, bang ngorban apa? Alhamdulillah sapi. Kata si miskin, yes udah seekor di assalam. Nanti lagi sampai orang ke-6, ngorban apa bang? Alhamdulillah sapi, yes udah 6 ekor. Yang ke-7 ditanya, ngorban apa bang? Alhamdulillah tahun ini ada rezeki, jadi saya ngorban sapi. Kata si miskin, yes ada 7 ekor. Pas Idul Adha ada 1. Gara-gara kesalahan ngomong. Yang bener nih, ngorban apa? Hah? 1/7 sapi. Sini ditanya, ngorban apa bang? Tahun ini 1/7 sapi. Kata si miskin, baru kaki kanan belakang. Si miskin tuh belum ngomong yes, belum. Jadi kita ngomong tuh yang bener. Nah inilah percis kayak begitu. Tuh tanah gua, padahal enggak. Ada banyak yang di situ tuh warisannya, bener enggak? Gara-gara ngaku semuanya, ini jadi ribut. Saya sering benerin kehidupan masyarakat. Ada orang, Paji, iya ada apa bang? Ini saya dulu punya engkong, punya tanah tuh di Bintaro di ujung. Ini lagi diurus nih suratnya. Ada berapa? Lumayan, 8.000. Oh 8.000, kan lumayan itu Paji. Baik. Sini bang, sebelum abang puyang nyari duit, mau ngurus-ngurus, gua hitungin
Berapa warisnya? Dihitung, ini kan punya engkong, anak ini cucu dari anak perempuan, engkong ini banyak ininya. Kita hitungin, abang ini dapat warisan dari 8.000 tuh cuman 15 meter. Dikit amat ya? Iya emang segitu. Gua kagak urus deh, makanya jangan diurus yang kayak gitu Bu, yang 15 meter buat apaan? Gua kira 8.000 kan lumayan. Iya kalau itu milik babal lu, kan milik engkong lu bininya banyak. Mana lu ibunya perempuan lagi. Tuh, ini nih yang kemudian orang sering keliru dan ini bikin ribut di masyarakat. Singkatnya, kita lagi ngaji judulnya, jangan kayak Walid bin Mughirah nginjak-nginjak Al-Quran. Warisan tetap laki 2 perempuan 1. Kalau kita mau baik, udah diterima dulu baru dibagiin sama adiknya tuh. Baru Al-Quran dijunjung, akhlak dijunjung. Begitu tuh yang kayak begitu. Paham nggak? Dah segini aja. Kalau udah paham, saya nyari paham doang. Ada yang ditanya mungkin? Udah? Oh iya baik. Iya siap. Waalaikumsalam. Warisan, kita bahwa warisan kita dibagikannya setelah meninggal. Iya setelah meninggal, seminggu. Tapi ada orang tua yang khawatir kalau udah meninggal jangan-jangan nggak beres nih anaknya. Cuma dia catatan nanti sekarang mau bagi ini, tapi kalau udah meninggal baru jadi hak lu misalnya. Itu termasuk. Jadi begini, beda antara warisan sama hibah. Kalau orang tua khawatir anak-anaknya bakal ribut, kalau kita punya dugaan anak kita ini bakal ribut kalau kita mati, boleh kita bagi sekarang, boleh. Bagaimana kalau bagi sekarang? Namanya hibah, bukan warisan. Kalau hibah kudu sama. Yang laki 100 meter, perempuan pun 100 meter. Beda aja sesenti, masuk neraka orang tua tuh, masuk neraka. Kalau hibah kudu sama, kudu rata. Kalau warisan yang ngebagi bukan kita. Yang ngebagi, kalau warisan yang ngebagi Allah. Kalau hibah yang ngebagi kita. Kalau kita yang ngebagi kudu sama. Kalau kita pengen sama, baginya sekarang. Pecah, panggil notaris. Ada 4 kontrakan. 1 kontrakan berapa luasnya? Kira-kira 70 meter, baik 70. Anaknya ada 4, 2 laki 2 perempuan. Pengen satu-satu, sekarang baginya. Sekarang notariskan, udah namanya dia pada simpen di lemari. Ntar udah mati baru dikasihin kalau takut dijual. Kan begitu, itu kemananya takut dijual tuh. Takut dijual, simpen. Sesudah itu kan udah simpen, dititipin di notaris juga nggak apa-apa. Begitu. Tapi bagi rata, bukan warisan. Kalau warisan mah yang ngebagi Allah. Jadi ceritanya begini biar gampang. Seluruh harta kita selagi hidup nih, harta kita ampe kolor-kolor kita, kalau masih hidup terserah kita. Masih hidup, duit kita terserah kita. Biar gampang aja, dibuang ke kali pesanggeran boleh? Boleh. Kenapa? Iya duit kita, bahasa kasarnya tuh, bahasa kasarnya emang duit kita mau dibagi anak aja deh, yang nomor 1 aja seluruhnya boleh, duit kita. Tapi agama enggak begitu. Kalau lo bagi sama anak kudu sama, jangan laki 2 perempuan 1, karena ini bagi. Kalau begitu lo bakal menimbulkan anak kecemburuan. Ini nggak boleh, kudu sama. Yang laki sekian, perempuan sekian, samain. Masih hidup, kita disuruh bagi sama. Tapi kalau kita udah mati, walaupun di negara nama kita, harta itu dicabut oleh Allah, milik Allah. Maka Allah bakal bagi, ngikuti Al-Quran. Begitu. Kalau masih hidup, hibah kita bagi anak kita, tidak boleh beda yang mananya aja. Ketika menghibahkan hartanya habis semua sehingga dia meninggal tidak ada warisan boleh. Itu cantik sekali.
Dan itulah yang dilakukan oleh Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatul abrar. Itu enak. Jadi abang kita hartanya jangan pakai nama abang kita, bagi nama bininya, nama ininya. Mati kita nggak ada harta, jadi nggak ditanya sama malaikat. Orang nggak punya harta, hartanya. Jadi mati nggak ada apa-apa, jadi nggak ada pertanyaan. Ibahin begitu, gitu. Kata Muallim Syafi'i Adzami itu bercerita sama kita itu, ini rumah ini punya Umi ini, rumah ono punya rumah ono, udah semuanya kita numpang sama ini, begitu, numpang begitu, nggak usah nama-nama kita, buat apaan? Nama doang, repot di akhiratnya bakal ditanya-tanya, gitu. Jadi biar nggak ditanya-tanya, udah, begitu. Itu namanya bagus. Begitu yang kayak begitu, cerdas namanya, begitu. Karena bakal begitu. Kalau kita khawatir bakal ribut, bagi dari sekarang, bagi. Paling minim tuh bukan bagi. Kalau bapak saudara-saudara ini seumpama punya harta, jangan sungkan nanya sama kiai di kampungnya, nanya, andai saya mati siapa ahli waris saya, tanya kayak begitu supaya saudara punya keinginan terpenuhi sebelum mati. Ada orang nggak punya anak, salah, dia nggak punya anak, diurusin oleh ponakan, yang nyebokin ponakannya, yang mandiin ponakannya. Mana ponakan ini dari perempuan, artinya bukan ahli waris gitu, dawil arham. Singkatnya pas mati ya kagak dapat apa-apa. Kita dikubur nangis, ngapa nggak dikasih? Ya salah kita nggak nanya sama kiai. Gimana mau dikasih dia? Lah pakai apa? Wong kagak ada hubungannya. Al-Qur'annya nggak ngasih. Kok bisa begitu? Karena kita salah. Makanya kalau kita punya harta, biar kata punya baju atu, nanya sama kiai, kalau gua mati, andai hari ini mati, itu nggak bakalan mati ngomong begitu juga, enggak. Mati mau kalau dicabut nyawanya, nggak ngomong begitu juga mati juga kalau nyawanya cabut. Andai gua mati, siapa ahli waris gua? Jadi bakalnya dijelasin sama kiai, kalau andai kamu mati hari ini nih gitu, berarti ahli warisnya anu. Yang ngurusin gak disitu, kok nggak ada? Iya karena dia bukan ahli waris. Nih bagaimana biar dapat? Lo kasih hibah sekarang, datang ke notaris, dicatat biar nggak digugat, kasih apa yang lu pengen. Tuh, gara-gara nanya sama kiai. Kalau nggak nanya, nangis di kuburnya. Harta warisan jadi barang rebutan, anak dia kagak punya, ujungnya kagak ada yang ngopenin dia. Kata yang dulu nyebokin sama dia nih, nyebokin segala macam, lah gua kagak dititipin apa-apa. Begitu gua nyebokin, gua sih nggak minta dibagi juga, emang karena encang gua itu gitu. Ya tetap aja agama nggak bisa berbuat apa-apa karena prosedurnya udah ada. Mumpung masih hidup, jangan sungkan bagi orang yang punya harta tuh nanya sama kiai. Jadi kalau ada kepengenan tuh, karena Islam tidak pernah mati solusi, selalu ada solusi. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu begitu. Jadi sehingga enak. Saya banyak kasus-kasus di Jakarta ini yang kasus model kayak begitu, kasihan sekali, dia yang ngurusin, nyebokin, bawa ke dokter, mandiin segala macem. Nenek dari ini cucu yang ngurusin dari anak perempuan, intinya bukan diwaris. Pas mati, ya Allah tanahnya banyak ribuan. Kasus ini daerah Kebon Jeruk dah, kasus ini. Nah, yang dapat yang dulu musuhan tuh sama si nenek tuh, dulu saudaranya dia, mana tinggalnya jauh lagi di Jawa Barat tinggalnya. Enak dia, ya nggak ada cerita enak apa nggak enak, emang begitu aturannya. Ini gara-gara salah. Mestinya dia nanya sama kiai, siapa yang bakal dapat, siapa nggak. Jadi sehingga kita bisa ngira-ngira bagaimana kepengenan kita. Inilah agama. Jangan malu bertanya. Malu bertanya bakal jadi bahaya. Kurang lebih demikian. Allah. Udah ya.
Wassallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.